Perkenalkan, namaku Rian. Dan siang ini aku memutuskan untuk pergi ke salah satu coffee shop. Berencana untuk mengerjakan segala deadline kerjaan yang sudah menumpuk. Tanpa pikir panjang, aku bergegas membawa peralatan tempurku. Kemudian aku memanaskan kuda hitam yang selalu setia menemaniku kemanapun aku pergi. Ini terdengar sedikit berlebihan memang. Tapi kadang, kebanyakan lelaki, jika sudah terlalu lama sendiri, bisa lebih menghargai sesuatu yang berada dekat di sekeliling. Kendaraan atau barang-barang kepunyaan, dan teman-teman mendadak jadi kesayangan. Maka tak jarang, lelaki single lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-teman. Namun, hal ini berbanding terbalik ketika sudah ada seorang wanita. Tak perlu dijelaskan, mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Tanpa pikir panjang, aku membawa kuda hitamku menembus kemacetan ibu kota. Ini yang aku suka dari Bandung. Meski makin kesini makin banyak kendaraan yang memadati jalanan, tapi setidaknya masih ada beberapa ruas jalan yang terdapat pohon besar seperti Jalan Cipaganti. Setiap aku melintasi jalan ini, aku selalu berbicara dalam hati. Semoga kelak anakku masih bisa merasakan rimbunnya pepohonan di kota Bandung. Setidaknya di jalan yang sedang aku lalui ini. Meskipun entah kapan aku akan menjadi seorang ayah. Karena calon ibunya aja masih belum tahu keberadaannya di mana. Tak butuh waktu lama, akhirnya aku sampai di salah satu coffee shop yang ada di kota Bandung. Yang sudah menjadi langgananku. Saat aku datang, aku langsung disapa oleh barista yang sedang bekerja saat itu. Mungkin ini sudah menjadi SOP di coffee shop ini. Berperilaku ramah kepada setiap customer yang datang. Tak heran jika coffee shop ini hampir setiap harinya ramai. Meski tak jarang, beberapa orang yang datang harus pulang karena tak kebagian tempat. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat customer menjadi kesal dan enggan untuk kembali lagi. Mungkin karena baristanya yang ramah kali ya. Yang aku suka dari tempat ini meskipun ramai, masih ada tempat yang menurutku cukup nyaman untuk menyelesaikan kerjaanku. Jadi di sini ada working space yang sengaja dibuat untuk orang-orang sepertiku. Oke, ini saatnya aku memesan segelas kopi beserta makanan ringan yang nantinya akan menemaniku saat bekerja. Namun setelah memesan, ternyata pada hari itu aku sedang tidak beruntung. Tempat yang biasanya aku gunakan untuk bekerja ternyata sudah terisi. Aku mencari setiap sudut ruangan, siapa tahu masih ada tempat yang tidak terisi. Mataku tertuju pada satu tempat yang ternyata ada tempat yang masih kosong. Tempat itu tepat di dekat pintu masuk. Sejujurnya ini tempat yang kurang nyaman untuk bekerja. Namun karena sudah terlanjur memesan, akhirnya aku memutuskan untuk memilih tempat itu. Benar saja, setiap 15 menit ada aja orang yang berlalu lalang keluar masuk pintu. Dan suara pintu itu sedikit menggangguku dalam berkonsentrasi. Namun semakin lama aku mulai terbiasa dan aku sibuk dengan segala urusanku yang harus aku selesaikan. Sampai pada suatu ketika konsentrasiku mulai tergoyahkan ketika ada seorang wanita yang berkata, "Maaf mas," tegur dia. Tak lama kemudian mataku langsung mencari sumber suara itu dan dia berdiri tepat di sampingku di depan pintu itu. "Oh iya teh, ada apa?" jawabku. "Aku mau masuk, tapi gak bisa," tanya wanita itu. Aku sempat bingung dan sampai akhirnya aku menoleh ke bawah. Ternyata tas yang kubawa menghalangi wanita ini yang ingin masuk ke coffee shop itu. Dengan penuh malu bercampur panik, aku langsung menarik tasku dan meminta maaf kemudian mempersilahkan dia masuk. "Oh iya teh, maaf, silakan." "Makasih mas," jawab dia sambil tersenyum seolah menertawakanku. Sungguh aku benar-benar malu saat itu.
Rasanya aku ingin langsung berkemas untuk segera pergi dari tempat itu. Namun masih ada beberapa kerjaan yang harus aku selesaikan. Selang beberapa menit, suara pintu itu terbuka dan suara yang sama terdengar kembali. "Maaf mas." Sontak aku langsung melihat ke arah tasku karena aku takut tasku menghalangi wanita itu untuk kedua kalinya. Namun ternyata tidak ada yang menghalangi. Kemudian aku menoleh ke arah wanita itu dan bertanya. "Iya teh, kenapa?" tanyaku. Kemudian wanita itu tersenyum manis dan berkata, "Enggak kok mas, tasnya enggak ngalangin. Cuma saya mau nanya, boleh saya ikut duduk di depan mas? Karena kursi yang kosong cuma itu," tanya dia sambil menunjuk kursi yang ada di depanku. Aku langsung melihat di sekeliling untuk memastikan bahwa memang tidak ada lagi tempat yang kosong. Dan ternyata benar, hanya kursi di depanku yang masih kosong. Tak perlu waktu lama, aku langsung mempersilahkan dia duduk. "Oh iya teh, boleh. Sebentar saya rapiin dulu ya barang-barang saya." Iya, ketika sedang bekerja, aku kadang suka tidak sadar meletakkan barang-barang di sekelilingku. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa kamarku selalu berantakan. Entah kenapa setelah wanita itu duduk di depanku, aku mendadak jadi kurang konsentrasi. Bukan karena aku malu, karena tadi terlihat salah tingkah ketika tasku menghalangi dia masuk. Namun ini seperti sesuatu yang sudah lama hilang, kemudian kembali lagi saat ini. Bukan. Dia juga bukan mantanku. Ini seperti perasaan canggung ketika kali pertama aku berkencan dengan seorang wanita. Dan jujur, aku sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Duduk berhadapan tapi saling diam. Iya, seperti sekarang ini. Duduk saling berhadapan namun saling diam karena sibuk dengan segala sesuatu yang sedang kami kerjakan masing-masing. Beberapa kesempatan aku menyamar sebagai agen CIA untuk mencuri-curi pandang ke arahnya tanpa dia sadari. Ternyata aku mendapati beberapa bukti yang valid. Aku terlalu jatuh hati dengan seorang wanita yang berambut pendek. Rambutnya yang lurus sebahu, seringkali ia pindahkan ke belakang telinga sebelah kiri karena sesekali menghalanginya saat ia fokus bekerja. Dan karena perlakuan tangan manisnya itu, aku merasa seolah diberikan izin untuk terus memandangi wajahnya agar aku makin terkesima olehnya. Waktu terus berlalu, menunjukkan pukul 4 sore. Dan sebenarnya kerjaanku sudah selesai dari 15 menit yang lalu. Namun di sini hati dan pikiranku masih bekerja sama untuk menyusun sebuah strategi. Hati yang memaksa ingin tetap di sini, didukung oleh pikiran yang menolak sebuah penyesalan setelah ini. Penyesalan ketika aku beranjak dan aku tidak bisa bertemu dengan wanita ini lagi. Apa aku ajak kenalan aja ya? Enggak. Itu terlalu biasa. Atau aku tanya kerja di mana? Enggak. Itu juga terlalu basa-basi. Kan katanya wanita tidak suka dengan pria yang terlalu banyak basa-basi. Hati dan pikiranku terus mencari jalan keluar atas sesuatu yang belum pasti ini. Sampai akhirnya tanpa disadari, ketika aku ingin menghabiskan kopi, aku menjatuhkan handphoneku karena tersenggol dengan tanganku sendiri. Hal ini sontak membuat orang di sekeliling mendadak menjadi memperhatikan ke arahku karena mendengar ada benda yang jatuh. Ya, termasuk wanita ini pun melihat ke arahku sambil tersenyum dan berkata, "Waduh, hati-hati mas." "Iya teh." Jawabku tersipu malu sembari mengambil handphoneku. "Lagi banyak kerjaan banget ya mas?" tanya wanita itu. "Lumayan teh, biasa dikejar deadline klien." "Oh iya, sama aku juga. Mas kerja di mana?" "Aku freelance teh, ngerjain desain konten di sosial media beberapa brand gitu. Termasuk foto produknya juga sih. Ya lumayan buat nambah-nambah uang jajan. Karena emang kuliah juga tinggal tugas akhir aja sih." "Oh iya, wih keren banget. Emang gak repot untuk bagi jadwal ngerjain TA sama kerjaannya?" Awalnya sih repot,
Tapi makin kesini udah jadi biasa. Ya meskipun akhirnya harus ngabisin 11 semester juga. Jawabku sambil tertawa. Dari situ akhirnya kita berdua saling bercerita. Ternyata namanya Cynthia. Dia sekarang bekerja di salah satu startup yang ada di kota Bandung. Tapi ternyata follower Instagramnya juga banyak. Dan dia sering menerima endorsement atau campaign dari beberapa brand. Dari situ akhirnya kami saling follow Instagram. Kemudian dia pun tertarik dengan beberapa hasil foto yang aku posting di Instagramku. Kemudian kita berencana untuk mencocokkan jadwal untuk nantinya hunting foto sekalian foto produk endorse yang katanya sudah banyak menumpuk. Karena Cynthia agak kewalahan untuk membagi waktu dengan kerjaan kantornya. Di akhir perbincangan kami berdua bertukar nomor WhatsApp agar lebih memudahkan untuk berkomunikasi. Dan akhirnya kita berdua sepakat untuk meninggalkan coffee shop itu karena langit sudah mulai gelap. Oh iya, ternyata tempat tinggal kami tidak terlalu jauh. Jadi kita pun sepakat untuk pulang bersama meski dia dipaksa untuk tidak menggunakan helm karena aku tidak membawa 2 helm pada saat itu. Ini terdengar begitu cepat ya, seperti di sinetron atau film-film. Tapi ini benar yang kualami. Ya mau gimana? Mungkin semesta juga mendukung. 3 bulan berlalu, hubunganku dan Cynthia makin dekat. Tapi ya dekat selayaknya teman dekat. Meskipun beberapa waktu kita saling bercerita perihal mantan kita di masa lalu. Tak bisa dipungkiri, muncul perasaan yang sering orang bilang nyaman. Dan sekarang, nyaman itu dibarengi kalimat menjadi takut kehilangan. Sampai saat ini aku juga belum tahu bagaimana perasaan Cynthia kepadaku. Entah ini hanya perasaan sepihak saja, atau mungkin Cynthia pun merasakan hal yang sama. Dan di bulan ke-8, aku memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku kepada Cynthia. Ada beberapa hal yang membuatku akhirnya memutuskan untuk mengutarakan perasaanku. Cynthia itu perhatian sekali. Bahkan ketika aku sakit, ia sempat menjenguk dan membawakanku makanan dan beberapa obat-obatan. Gak cuma itu, ada momen Cynthia juga pernah bilang, kalau nanti kamu punya pacar, kita bakal bisa keluar bareng gak? Dari pertanyaan itu, aku merasa mungkin Cynthia pun merasakan takut kehilangan seperti apa yang sedang aku rasakan sekarang. Namun, ada hal yang membuatku tidak percaya diri. Dia juga sempat bilang kalau misalkan dia belum mau pacaran. Akhirnya aku mengajak dia ke sebuah tempat di dataran tinggi untuk menikmati city light di daerah dagu atas. Aku tahu betul Cynthia senang sekali melihat city light. Katanya, sesuatu yang dekat dengan kita kadang ya hanya terlihat biasa aja. Tapi kalau sesuatu itu dilihat dari jarak yang jauh, ternyata indah juga ya. Dan dari kalimat yang pernah Cynthia katakan itu, dia menjadi lebih belajar tentang bersyukur dari apa yang sedang dia miliki sekarang. Karena mungkin ketika sudah kehilangan sesuatu itu, nantinya sesuatu itu akan menjadi indah. Sesampainya di sana, aku dan Cynthia memesan beberapa minuman untuk menghangatkan tubuh dan beberapa makanan agar mengisi perut yang kosong setelah aktivitas seharian. Di sela-sela menunggu pesanan datang, aku dan Cynthia menanyakan beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan di awal perbincangan. Gimana kerjaan tadi? Seru. Tanyaku sembari tersenyum penuh penasaran. Ya lumayan gitu. Tadi pulang agak telat karena harus meeting dulu. Ya soalnya kan bakal ada investor baru. Jawab dia sembari lesu. Wah bagus dong. Kok malah lesu? Ya satu sisi sih pasti seneng. Tapi satu sisi lagi itu artinya tanggung jawab bakal nambah lagi kan. Ya bukannya setiap apapun yang kita udah perbuat juga harus dipertanggungjawabkan ya. Iya juga sih. Cuma aku kadang takut makin berkembangnya perusahaan pasti bakal makin sibuk juga kan. Aku gak masalah kok kalau kamu sibuk.
lontaran pernyataanku dengan nada bercanda. Apa sih kamu emang paling bisa ya bikin orang ketawa? Kemudian kami tertawa untuk beberapa detik, lalu terdiam setelahnya. Membawa keheningan seolah-olah itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan. Sin, aku boleh jujur gak? Tanyaku dengan serius. Selama ini emang kamu selalu bohong ya? Jawab dia dengan nada mengajak bercanda. Aku serius, Sin, tegasku. Kemudian di situ aku bisa melihat jika Cynthia menyadari kalau aku sedang tidak bercanda. Kamu masih ingat kali pertama kita ketemu? Iya masih. Waktu itu kamu minta izin untuk duduk di depanku, meskipun dipaksa oleh keadaan yang emang pada saat itu nggak ada tempat lagi yang kosong. Sekarang aku mau minta izin untuk berjalan beriringan di samping kamu, lalu menentukan arah kita sama-sama. Dan aku ngomong kayak gini karena dipaksa oleh hati yang terus mendesak sebuah komitmen, karena aku yang sudah terlalu takut untuk kehilangan. Saat itu, aku bisa melihat sikapnya yang tenang. Meskipun aku tahu matanya menunjukkan seolah dia sedang kebingungan. Kemudian tak lama dia menjawab, tapi kamu berani janji gak sama aku? Setelah aku kasih jawabannya, kamu gak akan jadi ngejauh dan jadi beda ya? Sembari memegang tanganku seolah tak ingin jauh. Iya enggak kok, tenang. Jawabku seolah aku bisa menerima apapun jawaban dari Cynthia. Maaf ya Yan. Ya, meskipun kita emang sering banget duduk berhadapan, dan saat ini kamu meminta untuk jalan beriringan, aku sama sekali gak keberatan. Tapi kayaknya aku lebih nyaman sebagai teman. Berjalan beriringan bisa juga sebagai teman kan? Oh, gitu ya. Iya sih, benar. Bisa juga sebagai teman. Kemudian aku terdiam karena ini di luar perkiraanku. Ternyata rasa sakitnya jauh dari apa yang kubayangkan. Kamu gak marah kan, Yan? Enggak kok. Malah aku juga mau bilang makasih karena kamu udah mau jujur. Makasih juga ya, Yan. Kamu udah jujur tentang apa yang lagi kamu rasain sekarang. Tapi tadi kamu udah janji kan untuk gak ngejauh setelah ini dan gak jadi beda. Enggak kok. Ini buktinya aku masih ada di depan kamu kan? Jawabku berusaha untuk mencairkan suasana. Tak lama setelah itu akhirnya makanan dan minuman yang sudah dipesan datang juga. Kemudian kita menghabiskannya, meski setelah itu kita menjadi canggung satu sama lain. Dan tidak banyak kalimat yang keluar dari mulut kita masing-masing. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Dan udara di sana sudah mulai dingin. Aku memutuskan untuk mengajak Cynthia pulang. Namun Cynthia menolaknya. Dan meminta perpanjangan waktu untuk tetap tinggal di tempat itu. Aku pun mengiyakan karena jujur aku pun tidak ingin cepat pulang. Tapi saat itu aku sudah hampir kehabisan kata untuk memilih topik yang biasanya akan kita bahas. Penolakan yang dilakukan oleh Cynthia ketika aku mengajak untuk pulang pada saat itu cukup membuatku bertanya-tanya dalam hati. Seharusnya dia tidak menolak ketika aku ajak pulang. Karena dia sudah menolakku. Untuk apa kita berdua harus tetap berhadapan dengan keadaan yang canggung? Tidak hanya itu, setelah ia menolak ajakanku untuk pulang, dia sepertinya lebih sering melihat ke arahku daripada melihat pemandangan yang ada di sekitar. Kebalikan dari Cynthia, rasanya aku sudah tak sanggup untuk melihat ke arah Cynthia karena aku takut akan ada yang keluar dari mataku. Dan aku gak mau Cynthia melihat itu. Aku gak mau nantinya dia akan merubah jawabannya hanya karena kasihan. 20 menit berlalu, akhirnya ada kalimat yang keluar dari mulut Cynthia yang menjawab dari kebingunganku saat dia menolak ajakanku untuk pulang. Kamu tahu kenapa aku gak mau pulang dari sini? Karena kamu masih mau lihat City lagi ya?
Bukan, jawab dia dengan tegas. Terus? Tanyaku sembari penasaran. Karena aku tahu setelah nanti kita pulang, kamu pasti bakal ngilang. Meskipun kamu tadi udah bilang gak akan ngejauh dan gak akan jadi beda. Dan aku gak mau itu. Saat itu aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Cynthia. Aku cuma bisa tertunduk dan semakin bingung. Kalau memang dia takut akan hal ini, kenapa dia tidak mencoba untuk menerimaku? Seolah tak membiarkan aku untuk berpikir. Tak lama dari itu Cynthia langsung berdiri dan berkemas kemudian mengajakku untuk pulang. Ya udah deh kalau gitu, kamu benar. Udah malam. Pulang yuk. Lagi-lagi mulutku seolah terkunci. Kemudian aku mulai berkemas dan berdiri. Lalu kita berdua berjalan menuju ke parkiran. Di perjalanan pulang aku merasa Cynthia seolah menjaga jarak ketika duduk di motor. Tak seperti biasanya, posisi duduk Cynthia berubah meski hanya sejengkal. Mungkin sekarang hanya sejengkal. Tapi setelah nanti dia turun dari motor, akan menjadi lebih jauh dari ini. Mungkin. Benar saja. Setelah kejadian malam itu, komunikasi aku dan Cynthia tidak lagi sedekat dulu. Dan bahkan kita berdua sudah tidak saling menghubungi. Aku yang mungkin terlalu bingung dan canggung untuk memulai perbincangan. Dan dia yang mungkin di posisi yang serba salah jika harus menghubungi aku lagi. Jika waktu bisa diulang, kalau tahu akhirnya akan begini, aku ingin lebih memanfaatkan waktu untuk bisa berlama-lama dengan dia saat dia menolak ajakanku untuk pulang. Seharusnya aku bisa bersikap lebih ramah seperti barista di coffee shop, tempat di mana aku dan Cynthia bertemu. Menyapa hangat saat datang dan memberi salam saat pulang. Meski kadang ketika sudah di dalam, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya mungkin tidak kebagian tempat duduk. Atau mungkin ada barang yang tertinggal yang memaksa harus pulang dulu. Dengan ucapan salam yang hangat ketika pergi, mungkin itu akan membuat seseorang untuk datang kembali tanpa pernah merasa tersakiti.